Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Sembah hanya bagi Engkau, Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami angkat suara, kami angkat hati kami menyembah-Mu, meninggikan Engkau, dan bagi hidup kami selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur, mari kita bersyukur pada hari ini untuk berkat penyertaan Tuhan, untuk berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Berapapun berkat yang kita dapat dari Tuhan sepanjang satu minggu ini, mau besar mau kecil, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan, karena Dialah yang menjadi sumber berkat untuk kita semua. Angkat hatimu dan sembah Dia. Semusim berlalu, namun Kau selalu
Shalom. Shalom saudara, apa kabar? Saudara jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, jemaat GBIS khususnya dan jemaat Tuhan dimanapun saudara berada hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang penuh dengan tantangan dan rintangan, juga hambatan. Hidup ini tidak seindah, semulus jalan tol. Jalan tol pun masih ada gelombang-gelombangnya, saudara. Dan hari ini saudara, kita sangat bersyukur bahwa kita masih dapat menikmati hidup. Kita dapat bersyukur karena masih dapat kita bernafas dengan leluasa. Kita dapat bersyukur karena kita diberi kesehatan, saudara. Kita dapat bersyukur karena kita bisa menikmati makanan-makanan yang kita sukai. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di situasi yang seperti ini, kita semua mengalaminya. Dampak dari COVID-19 itu melanda setiap orang. Tidak hanya segelintir sekelompok orang, tapi melanda setiap orang dimanapun ia berada, baik kecil, besar maupun tua, akan terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya orang-orang yang dapat dipercaya, yang bisa dipertahankan dan bisa bertahan untuk hidup dalam situasi yang mendesak untuk kita menjadi orang yang harus benar-benar kuat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Musa. Musa adalah seorang tokoh yang hebat, seorang tokoh yang luar biasa yang pernah dicatat, yang tercatat dalam Alkitab, dalam kitab Keluaran pasal yang ke-18, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan hari ini saya mengangkat satu tema, saya mengangkat satu isu, bahwa orang yang dapat dipercaya, dapat dipercaya, dapat dipercaya. Bagaimana menjadi orang yang dapat dipercaya? Bagaimana mempertahankan hidup kita hari ini? Dan bagaimana kita dapat dipertahankan oleh orang lain? Salah satu hal yang mendesak adalah kita dapat dipercaya. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang siap go up to the next level. Di situasi yang seperti ini, ujian kehidupan itu mengalami suatu proses yang harus kita terima supaya kita bisa naik level dalam kehidupan ini. Kita bisa kuat. Kita akan keluar sebagai pemenang. Hanya orang yang dapat dipercaya, yang bisa bertahan dan dipertahankan dalam situasi dan kondisi sulit. Hanya orang yang dapat dipercaya yang bisa dipertahankan di sebuah perusahaan. Hanya orang yang dapat dipercaya yang bisa mengemban tugas yang besar. Oleh sebab itu kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Musa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Keluaran pasal 18 ayat yang ke-13. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ayat 14. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? 15. Kata Musa kepada mertuanya itu,
Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. 16. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan dan keputusan Allah. Saudara, sementara sampai di situ, kita membaca kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita belajar dari seorang Musa, bagaimana Musa diangkat menjadi seorang pemimpin oleh Tuhan. Bagaimana Musa mengemban tugas seorang pemimpin. Ada beban dalam pundak seorang pemimpin, saudara. Jadi seorang pemimpin itu tidak gampang. Jadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Maka kita harus belajar dari seorang tokoh ini yang bernama Musa, bagaimana ia bisa dipakai oleh Tuhan, bagaimana dia bisa dipercaya oleh Tuhan, dan bagaimana dia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada beban yang ditanggung, dipikul oleh seorang pemimpin. Siapapun saudara hari ini, jika engkau siap dipromosikan oleh Tuhan, go up to the next level, artinya engkau diangkat jadi kepala dan bukan ekor, engkau akan naik dan bukan turun. Itu ada satu syarat yang harus dipenuhi. Saudara harus dapat dipercaya. Jika saudara ingin menduduki posisi tertentu, dan itu suatu yang membuat seseorang mencari-cari jabatan, persoalannya adalah apakah saudara dapat dipercaya atau tidak. Saudara, ini ada satu cerita, ada satu riwayat, ada satu kasus di situ pada pasal ke-18 kitab Keluaran. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Tugas Musa itu mengadili, menjadi hakim yang adil, mewakili Allah untuk bangsa Israel. Saudaraku, bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Saudaraku, menjadi pemimpin itu tidaklah gampang. Menjadi pemimpin itu tidaklah mudah. Tidak semua orang bisa jadi pemimpin. Minimal seseorang itu diciptakan menjadi seorang pemimpin atas dirinya sendiri, saudara. Nah, di sini Musa menghadapi bangsa Israel, ya, bangsa pilihan Allah. Dia berada di antara mereka untuk mengadili, dan orang banyak datang kepada Musa. Makan waktu dari pagi sampai petang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu bekerja keras. Seorang pemimpin itu bukan pengangguran. Seorang pemimpin sepertinya pengangguran, sepertinya pergi ke sana kemari, tapi dia sebenarnya sedang melakukan pekerjaan yang sedang diembannya. Saudaraku, ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkata, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja? Mertua Musa melihat Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Mertuanya itu bernama Yitro. Dia melihat pekerjaan Musa yang sangat berat karena menghadapi begitu banyak orang untuk mengadili perkara dari pagi sampai petang. Makan waktu dari pagi sampai petang itu artinya satu hari itu dilakukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi seorang pemimpin itu tidak enak-enak saja, saudaraku. Tapi ada banyak orang ya memandang sebelah mata kepemimpinan seseorang. Di sini Yitro, mertua Musa, begitu perhatiannya kepada menantunya, perhatiannya kepada Musa, saudaraku.
Ketika Musa bekerja begitu dari pagi sampai petang, dia memperhatikan betapa capeknya itu Musa yang dihadapi orang banyak. Dia hanya seorang diri saja. Saudaraku, mertua Musa perhatian. Mertua Musa bukan nyinyir ya. Kalau orang nyinyir itu, wih, mentang-mentang jadi pemimpin dia lakukan semuanya, itu nyinyir. Tapi mertua Musa itu peduli. Kalau Musa itu sedang kelelahan untuk mengerjakan tanggung jawabnya, karena hanya seorang diri, tak ada yang membantunya, saudara. Seorang diri saja yang duduk, sedangkan seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang, makan waktu dari pagi sampai petang untuk mengadili perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Jawab Musa sebagai seorang yang mengemban tanggung jawab, dia menjawab pertanyaan mertuanya. Sebab bangsa ini datang kepadaku. Perhatikan baik-baik. Orang yang berperkara, orang yang bermasalah itu datang kepada orang yang hendak membantu menyelesaikan, bukan main perasaan supaya hakimnya itu tahu perasaannya. Gak usah datang, tapi semoga hakimnya tahu perkaranya. Perhatikan baik-baik. Orang yang bermasalah itu datang untuk minta pertolongan pada seseorang yang dianggap mampu dan sanggup mendampingi permasalahannya, bukan berharap ada orang yang menolongnya dan datang kepadanya. Di sini ayat 15. Sebab bangsa ini datang kepadaku, orang-orang yang bermasalah itu datang kepada Musa, bukan meminta mengharapkan Musa datang ke rumah mereka untuk menanyakan petunjuk Allah. Nah, saudara, orang yang bermasalah itu harus minta petunjuk Allah di sini, saudaraku. Tapi persoalannya yang sekarang adalah bagaimana notabene orang percaya kepada Tuhan ketika mempunyai masalah pergumulan, apakah dia minta petunjuk Allah atau minta kepada orang lain yang dianggap kaya supaya bisa menyelesaikan persoalannya dan pergumulannya, saudara. Hari-hari ini, ya, saat-saat seperti ini, pergumulan terbesar seseorang adalah masalah pekerjaan dan keuangannya, saudaraku, dan itu berdampak dalam kehidupan keluarga. Dan ketika saudara hari-hari ini mendengar, membaca berita bahwa ada dampak yang sangat nyata bahwa pekerjaan dan keuangan mempengaruhi keutuhan keluarganya, banyak terjadi perceraian di sidang pengadilan agama. Saudaraku, rupanya faktor pekerjaan, faktor keuangan itu berdampak kepada keutuhan keluarga. Orang yang bergumul dengan pekerjaan dan keuangannya itu akan menggoncangkan keharmonisan keluarganya kalau keluarga itu tidak mengandalkan Tuhan. Nah, kita belajar dari Musa ini. Kasus seperti ini akan muncul di mana-mana, saudaraku, bahwa banyak orang bermasalah, banyak orang mengalami pergumulan, tidak satu dua orang, tapi banyak. Di situ dikatakan, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Jika engkau sedang dalam masalah, apakah engkau datang kepada Tuhan? Apakah engkau datang kepada orang pintar? Atau engkau datang kepada hamba Tuhan untuk bertanya apa yang seharusnya dilakukan oleh umat Tuhan ketika menghadapi perkara-perkara seperti ini? Ayat 16. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku. Ya, mereka datang kepada Musa, saudaraku. Bukan Musa yang mendatangi umatnya, bangsa Israel.
orang yang bermasalah itu mendatangi Musa. Jadi tidak ada alasan orang banyak itu marah kepada Musa gara-gara Musa tidak mendatangi mereka. Tidak ada alasan menuntut Musa untuk menolong mereka karena mereka tidak mau datang kepada Musa. Makanya di sini apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, kepada Musa, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan dan keputusan Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang dianggap berkompeten untuk menangani, untuk diangkat menjadi seorang pemimpin yang secara rohani sanggup mendampingi orang lain, mendampingi orang banyak, mendampingi umat adalah ia harus tahu bagaimana ketetapan dan keputusan Allah yang harus dilakukan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Jadi di sini saudaraku, beban seorang pemimpin itu berat. Beban seorang pemimpin itu tidaklah ringan, saudara. Pemimpin yang benar-benar memimpin, dia memikirkan orang yang dipimpinnya. Kalau ada yang dipimpinnya sakit, dia akan merasa ada keperihan dan sakit. Kalau ada yang dipimpinnya sedih, dia akan merasa bahwa dia ikut merasa sedih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Musa seorang diri dipedulikan oleh mertuanya. Mertuanya ini sangat care, saudaraku. Mertuanya ini sangat care terhadap menantunya. Perhatikan di keluarga saudara. Apakah di keluarga saudara antara mertua dan menantu sangat care? Antara anak dan orang tua sangat care dan peduli? Bukan nyinyir loh saudaraku. Di sini bukan nyinyir, bukan mengkritik, ya, tapi care dan peduli karena tahu bahwa yang ditanggungnya itu beban yang sangat berat sebagai seorang pemimpin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pemimpin itu apa? Pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Orang yang dikasih tugas dan bisa mempengaruhi orang lain. Jadi ia seorang yang sanggup mempengaruhi kehidupan orang lain. Saudara, kalau dengan dirinya sendiri aja tidak sanggup mempengaruhi dirinya sendiri, bagaimana mungkin seseorang yang akan jadi pemimpin untuk dapat mempengaruhi orang lain? Saudaraku, untuk mengubah hidupnya aja dia tidak sanggup, bagaimana mengubah kehidupan orang lain? Itu artinya mempengaruhi diri sendiri itu berdampak untuk berpengaruh bagi orang lain. Dengan menjadi seorang pemimpin berarti harus siap untuk menjadi pengayom. Saudaraku, ketika kita diangkat menjadi seorang pemimpin, kita pasang badan, saudaraku. Bukan lari dari kenyataan. Pasang badan. Kalau sewaktu-waktu, ya, orang yang kita pimpin tidak bisa makan, apakah engkau hanya cuma berdoa saja, percaya Tuhan akan kirim makanan? Yang harus segera kita lakukan adalah kasih dia makan, kasih dia makan supaya bisa kuat, supaya bisa bekerja. Setelah itu barulah kamu nasihatin. Jangan ketika lapar kamu banyak nasihatkan sesuatu. Orang yang lapar tidak butuh banyak nasihat, saudaraku. Pengalaman pribadi, kalau saya lapar saya tidak perlu nasihat. Yang saya perlukan makan. Benar Mas Unggun? Kalau perut kosong kita tidak butuh banyak nasihat. Yang dibutuhkan ayo kita makan.
itu nasihat yang terbesar. Baru setelah kenyang, baru bicara dari hati ke hati. Jangan banyak nasihat tapi engkau tidak mau kasih makan. Itu artinya mengayomi. Bukan hanya memimpin, tetapi juga ikut ambil bagian dalam menyejahterakan yang dipimpinnya, saudaraku. Saudaraku, apalagi seperti Musa, dia bukan hanya memimpin suatu bangsa, tapi ia memimpin kepada Tuhan. Bagaimana bangsa itu percaya kepada Tuhan, saudaraku? Supaya umatnya itu sejahtera dan bahagia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana membuat orang lain sejahtera sementara kita belum sejahtera? Sejahtera itu bukan berapa banyak yang kau punya, bukan berapa yang engkau miliki, bukan karena engkau kaya, tapi karena hatimu care dan peduli, sehingga bisa berbagi kebahagiaan, bisa berbagi sukacita dengan orang lain. Itu namanya bisa mempengaruhi, menularkan kebaikan kepada orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin itu harus mengetahui dan melakukan apa yang diharapkan dari dirinya sebagai seorang pemimpin. Ketika engkau diangkat jadi seorang pemimpin, engkau harus tahu bahwa apa yang diharapkan dari dirimu. Jangan bangga ketika engkau diangkat jadi pemimpin tapi tidak tahu apa yang harus Anda kerjakan. Hanya sebuah status dan jabatan. Jangan bangga ketika engkau menduduki satu kedudukan yang dianggap itu penting dan terhormat, jika engkau tidak tahu apa yang harus engkau kerjakan. Nah, mulai ada yang mikir jelek, ada yang mulai berpikir negatif, ada yang mulai nyinyir. Ya, saudaraku, lihatlah dirimu. Lihatlah dirimu. Jangan melihat kelemahan orang lain, kekurangan orang lain sebelum kau melihat dirimu, sebelum kau melihat kekuranganmu, sebelum kau melihat kelemahanmu. Apa yang sudah kita kerjakan hari kemarin, hari ini, besok, boro-boro besok hari ini aja kita nggak tahu apa yang harus kita kerjakan. Itu namanya responsibility. Responsibility. Mengetahui dan melakukan apa yang diharapkan dari kita sebagai seorang pemimpin. Saudaraku, apakah engkau sudah siap menjadi seorang leader? Apakah engkau sudah siap menjadi seorang pemimpin? Minimal engkau mampu memimpin dirimu sendiri, minimal engkau mampu memimpin keluargamu, baru engkau memimpin orang lain. Jadi ternyata seorang pemimpin itu berat, tidak gampang, saudaraku. Tanggung jawab dan bebannya itu banyak. Makanya tidak heran kalau seorang pemimpin itu kadang tidak bisa banyak bicara, dia hanya diam ketika mendengar komplainan. Kalau saudara melihat postingan akun Bupati Banyumas Bapak Husin di Facebooknya, saudaraku, cobalah ketika sekali posting Bapak Husin, di situ ada banyak komentar, baik yang buruk maupun yang baik. Ada yang nyambung dan ada yang tidak nyambung, saudaraku. Tapi berapa banyak di situ haters? Berapa banyak di situ yang mengkomplain? Dan berapa banyak yang mengucapkan terima kasih, pujian, support kepada pemimpin kita di Banyumas? Saudaraku yang dikasih Tuhan, tugas atau beban pemimpin itu berat atau ringan? Yang jelas berat. Tugas seorang pemimpin itu susah atau gampang? Yang jelas susah. Yang bilang gampang, emang kamu mimpin apa? Kecuali jadi pemimpin bebek.
versi Pak Dile. Penggembala bebek versi Pak Dile pakai remote. Kanan, kiri. Saudaraku, bebek itu kalau nggak ada penggembalanya dia sudah tahu jalan dan baris loh saudaraku. Tapi herannya banyak manusia zaman sekarang ya sudah ada pemimpinnya tidak bisa seperti bebek yang teratur dan tertib. Mau tersinggung saudara? Kok aku disamakan dengan bebek? Kok aku lebih rendah daripada bebek? Belajarlah dari bebek. Ya, bebek itu kalau ditangkap hal yang pertama dipegang itu bukan kaki. Yang dipegang ketika kita menangkap bebek adalah lehernya. Sakit. Tapi ketika dipegang leher bebeknya itu dia sudah tidak berkutik, dia akan mengikut orang yang memegangnya, saudara. Mati enggak, masa dimatikan, kecuali dibikin bebek goreng, ya pasti mati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu jangan terlalu mudah meremehkan pemimpinmu, siapapun dia. Jangan terlalu mudah. Saudaraku, mungkin kita berpikir ke belakang, hari-hari kemarin sangat suka ngomongin kelemahan pemimpin. Tapi ketika saya merenungkan, ternyata jadi pemimpin itu tidak gampang, tidak mudah, berat. Apa yang harus kita lakukan? Seharusnya seperti mertua Musa yang care dan peduli dengan Musa sebagai seorang pemimpin. Walaupun Musa itu menantu saudaraku, tapi mertuanya itu sangat respect dan hormat kepada Musa. Bukan menganggap Musa itu anak kecil, anak baru kemarin sore umur belasan tahun. Berapa banyak orang tua, berapa banyak mertua yang meremehkan anak dan menantunya karena merasa bahwa belum pernah berpengalaman. Saudaraku yang dikasih itu, jangan cuma bisa mengkritik, jangan cuma bisa nyinyir, malah aneh gableh dong. Isone mung gableh, nyecret, nyinyir, suka mengkritik. Jika engkau berani mengkritik, engkau harus berani memberikan solusi. Sekali lagi, jika engkau berani mengkritik, engkau harus bisa memberikan solusi, bukan tambah membebani pemimpinmu. Jadi pemimpin bangsa ini tidak gampang, saudaraku. Tapi begitu banyak orang menjadi suka, orang pintar di luar sistem yang suka memberikan komentar dan menyalahkan. Kalau dia jadi pemimpin bangsa ini belum tentu dia bisa berbuat banyak. Percaya atau tidak, saudara harus percaya. Kalau tidak percaya, saudara periksa apa yang kau kritik hari ini, apakah kau bisa mengerjakannya atau tidak. Jadilah orang yang dapat percaya. Ayat 17, tetapi mertua Musa menjawabnya. Dia bilang begini, tidak baik seperti yang kau lakukan itu, nak. Mertuanya tahu yang dilakukan Musa itu kurang baik. 18, engkau akan menjadi sangat lelah. Nah, ini namanya care, saudaraku. Care dengan anak mantunya, care dengan anaknya, care dengan pemimpinnya. Bukan ngerongrong, bukan ngerasani di belakang, bukan membuat virus di belakang, menceritakan hal ini kenapa begini, kenapa begitu. Tapi dia dari hati ke hati berbicara kepada pemimpinnya dari hati ke hati. Tidak baik, nak, seperti yang kau lakukan itu. Kamu akan kelelahan, kamu akan sangat lelah jika kamu memimpin bangsa itu sendirian dari pagi sampai petang. Kamu jangan-jangan gak sempat makan. Nah,
saudara, makan waktu kerja dari pagi sampai malam, sampai tidak sempat makan, tidak sempat minum, terlalu kenyang dengan masalah orang. Lama-lama ambruk. Lama-lama apa? Sakit. Menanggung masalah orang. Masalahnya sendiri gak sampai terpikirkan. Masalah orang ditanggung semuanya. Bagaimana menyelesaikannya, bagaimana membantu dan menolongnya. Engkau akan menjadi sangatlah baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau. Yang dilayani pun juga lelah, karena butuh waktu lama. Antrinya panjang karena hanya seorang diri, saudaraku. Laju berpikir. Kalau orang Lampung, laju berpikir, kenapa cuma sendirian? Pasti ada masalah di situ, saudaraku. Pasti ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan di situ, saudaraku. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagi Musa, bagimu. Takkan sanggup engkau melakukan seorang diri. Saudaraku, mungkin kau bisa mengerjakannya. Aku tidak butuh orang lain. Aku bisa mengerjakannya sendiri. Yang aku kerjakan itu yang paling baik, is the best. Itu kan menurutmu. Itu kan menurutmu paling baik, paling bagus. Orang lain mengerjakannya pasti jelek. Itu kan menurutmu. Jika engkau dipercaya dalam sebuah tugas tanggung jawab sebagai pemimpin di sebuah perusahaan, semua kamu kerjakan sendiri, gimana ceritanya? Bisa menangani nasabah, bisa menangani pembukuan, bisa jadi sales, bisa jadi marketing, bisa jadi menangani cleaning service, juga bisa jadi office boy. Bisa bayangkan satu orang mengerjakan semua pekerjaan di kantor. Bagaimana rasanya, Mas Ogur? Harusnya dikerjakan 2-3 orang, tapi beban itu dipikul oleh satu orang saja. Mending gajinya sesuai SK. Kalau SK-nya yang dikerjakan harusnya 4 item, harusnya ya 4 gaji kali. SK papat, gaji siji, mumet. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk berhasil tidak bisa sendirian. Engkau tidak bisa sendiri untuk mencapai keberhasilanmu. Engkau mungkin berhasil, tapi di ujung maut menjelang kematian tiba, sampai bau-bau tanah, ya, berhasil karena kecapean. Engkau tak akan sanggup bekerja seorang diri. Engkau tidak mungkin membangun rumah seorang diri. Mungkin bisa, saya mau bilang tidak bisa. Bisa kau membangun rumahmu sendirian, tapi makan waktu yang lama. Saudaraku, untuk membangun sebuah rumah, ya paling tidak 3 bulan itu selesai. Ukuran seorang proyek, pimpinan proyek akan memberikan estimasi waktu untuk membangun sebuah rumah itu kira-kira 3 bulan. Kalau 1 bulan jadi rumah abal-abal. Kalau membangun jalan tol itu harusnya 3 bulan diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Sampai setahun mengeluh, Bos. Kalau ada rumah yang dibangun secepat kilat, dalam waktu 1 tahun atapnya jeblok. Tidak percaya, lihat-lihat aja rumah-rumah bersubsidi. Tidak akan bertahan 4 tahun. Nah, 4 tahun itu sudah lama, saudaraku. Dan 2 tahun itu atapnya udah belenggu. Nah, makanya banyak yang dirombak. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
berhasil dibutuhkan makan waktu. Kalau bisa cepat itu namanya percepatan, akselerasi, dan itu mukjizat untuk saudara. Untuk mencapai keberhasilan dan sejahtera itu tak bisa berjalan sendirian. Perhatikan baik-baik. Untuk mencapai keberhasilan dan sejahtera itu tak bisa berjalan sendirian. Engkau butuh orang lain. Kalaupun engkau punya uang, uangmu itu tidak bisa membeli seseorang. Masih membutuhkan orang lain yang siap diajak bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Paling tidak leader, pemimpinnya sudah menetapkan tujuan. Jika engkau diajak kerjasama, berjalannya berbeda arah dengan leadermu, dengan pemimpinmu, engkau adalah seorang pemberontak. Karena tujuannya sudah ditetapkan, tidak menuju ke sana. Engkau punya jalan sendiri, sementara pemimpinnya harusnya lurus, engkau belok. Berarti engkau bukan bagian daripada komunitas itu. Tidak bisa mencapai keberhasilan bersama. Begitu juga dengan keluarga saudaraku yang dikasih Tuhan. Masa depan itu ditentukan oleh pilihan, termasuk pasangan. Pilihanmu masa lalu menentukan masa depanmu sekarang. Istrimu yang sudah engkau pilih itu menentukan masa depanmu sekarang. Suamimu yang engkau pilih menentukan masa depanmu sekarang dan yang akan datang. Makanya kita ambil bagian dalam menentukan masa depan atas pilihan-pilihan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Dan hari ini adalah hasil keputusan yang sudah kita ambil. Jika engkau salah pilih, ya harus diterima resikonya. Jangan menyalahkan pilihanmu sendiri. Kok rasanya tidak cocok hari ini. Loh, pada waktu itu kok kelihatan cocok. Lah waktu itu kan pacaran. Sekarang kan sudah kumpul, jadi satu. Tahu belangnya, tahu boroknya, tahu kelemahannya. Saudaraku, nobody perfect. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Jika kau ingin menjadi yang sempurna, mendekatlah kepada Tuhan. Karena itu hendaklah kau sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mungkin. Karena firman Tuhan berkata demikian. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, tidak baik manusia seorang diri saja. Sama dengan, karena seperti Musa yang diomongin, yang dikasih tahu sama Yitro mertuanya, tidak baik kamu seorang diri saja, itu kurang baik. Begitu juga dengan perintah Tuhan ini, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong bagimu. Ya, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pasanganmu itu adalah penolong, bukan perongrong. Untuk diajak jalan menuju tujuan yang sudah ditetapkan, makanya suami istri itu harus rundingan. Tujuannya ke mana? Jangan tidak punya tujuan, tidak pernah ngobrol. Tujuannya kemana? Tujuan hidup ini mau apa? Tidak baik seorang diri. Makanya ketika berdua itu lebih baik ada kerjasama. Mungkin engkau sedang ada dalam sebuah keluarga, mungkin engkau menikah, tapi engkau berjalan sendiri-sendiri. Itu sesuatu hubungan yang cacat. Mungkin kau punya anak, mungkin kau punya orang tua, mungkin kau punya kakak, punya adik, tapi jika kau berjalan sendiri-sendiri, jangan-jangan kau hidup dengan siapa? Tidak mungkin bisa hidup sendirian. Untuk berhasil, tidak mungkin dicapai dengan sendiri saja. Saudara,
Saudara yang dikasih Tuhan, pemimpin itu adalah wakil Allah. Jika hari ini kita diangkat menjadi seorang pemimpin, berarti kita mewakili tugas yang dimandatkan oleh Allah kepada kita. Jika engkau mempunyai seorang pemimpin hari ini yang sedang mendampingi engkau, berarti dia sedang ditugaskan untuk mewakili Tuhan, untuk memimpin hidup saudara. Ayat 19, jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Perhatikan baik-baik bedanya orang nyinyir dan orang yang care itu begini saudara. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Allah akan memberkati engkau. Bukan ya udah kalau nggak dengerin nasihat pun hancur kamu, bukan begitu. Tapi di sini ada doa syafaat. Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakilah bangsa itu di hadapan Allah, mewakili Tuhan, dan kau hadapkan perkara-perkara mereka kepada Allah. Bawa ke hadapan Tuhan. Tugas pemimpin rohani itu berat. Membawa segala pergumulan umat Tuhan kepada Tuhan dan disampaikan kepada Tuhan. Di situ ada sidang musyawarah besar, dan hasilnya diberikan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan. Pemimpin rohani itu mengajarkan ketetapan Tuhan dan keputusan Tuhan. Apa yang harus dikerjakan itu tidak lain adalah kebenaran firman Tuhan. Jika engkau diberikan makanan rohani ini dalam kehidupan saudara sebagai orang yang percaya, apakah engkau menerima atau menolaknya, atau menerima yang enak-enak saja dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Jangan tanya lagi apakah yang harus kulakukan. Ini sudah dikasih tahu, saudaraku. Oh, sepertinya gak ada masalah. Oh, baik-baik saja. No problem. Manusia tanpa masalah hebat sekali. Hebat sekali. Setiap orang pasti mengalami masalah, saudaraku. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu, siapapun dia. Pemimpinmu siapa? Dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Seorang pemimpin rohani itu berat. Kenapa? Karena teguran pertama akan diberikan kepada dia ketika umatnya melakukan kesalahan. Saudara masih ingat kisah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Yang makan buah terlarang itu Adam dulu atau Hawa dulu? Yang jelas yang makan duluan memetiknya adalah Hawa. Tapi siapa yang ditegur oleh Allah? Yang ditegur adalah Adam sebagai leader, sebagai pemimpinnya, sebagai orang yang dikasih otoritas. Yang diusir di situ dicatat maka Hawa diusir dari teman. Enggak. Yang dicatat di situ Adam, manusia itu diusir dari Taman Eden. Jadi tugas seorang pemimpin itu tidak gampang, karena dia yang harus bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Nah, pemimpin melakukannya dengan gembira.
bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Bayangkan saudara, jika pemimpinmu melakukan pekerjaan dan tugasnya dengan cemberut, dengan keluh kesah, dengan menggerut, dengan beban yang sangat berat, saya kira dia akan mencelakakanmu. Bukan membuat hidupmu senang dan bahagia, tapi akan membuat hidupmu menderita, karena segala tindakan dan keputusannya tidak dipikir panjang. Apakah itu untuk kepentingan orang yang dipimpinnya atau hanya untuk melampiaskan emosinya saja? Nah, saudaraku, ya, pemimpin itu wakil Allah. Pada poin yang paling mendesak, jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Pada ayat 21, di samping itu kau carilah. Jadi orang-orang yang dapat dipercaya itu dicari sekarang ini untuk mengerjakan sebuah tanggung jawab yang besar. Ingat saudaraku, di situasi sulit seperti ini, orang-orang yang dapat dipercaya dialah orang-orang yang bisa membuat untung perusahaan, bukan membuat bangkrut perusahaan. Jika perusahaan di mana engkau bekerja bangkrut, maka engkau akan jadi orang yang kena dampaknya. Engkau tidak bisa bekerja lagi. Bayangkan saudara, di satu perusahaan dari 300 karyawan, sisa 30 orang yang dapat dipertahankan dan dapat dipercaya. Dan kemungkinan bisa menjadi 10 orang dari 30 orang. Dan sisanya itu pasti orang-orang yang bisa dipercaya dan dianggap pemiliknya bisa menguntungkan perusahaannya. Kalau membuat rugi, untuk apa dipertahankan? Kalau bikin bangkrut, untuk apa dipertahankan? Hari-hari ini dibutuhkan orang-orang yang dapat dipercaya. Siapapun saudara, jadilah orang yang dapat dipercaya. Jika kau dapat dipercaya dalam sebuah tugas, tanggung jawab, jabatan, statusmu, bersyukurlah bahwa kau masih dianggap orang yang dapat dipercaya. Kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap. Orang-orang yang cakap itu orang-orang yang dapat dipercaya. Orang-orang yang cakap itu orang-orang yang sanggup. Orang-orang yang cakap itu orang-orang yang kapabel, berkompeten di bidangnya. Orang-orang yang cakap itu, ya, wong sing sembodo. Wong sing sembodo iya iso ngomong, iso nglakoni, ya. Iso ngomong, iso nglakoni, iku jenenge sembodo. Sembodo itu jenenge dudu Pak Pendeta. Tapi di sini sembodo itu orang-orang yang cakap, ya, orang-orang yang kapabel, orang-orang yang berkompeten di bidangnya, orang yang sanggup mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Kau carilah orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Nah, orang-orang yang dapat dipercaya itu orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang yang jujur, orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat. Coba bayangkan ada orang jujur, orang saleh, orang taat, tapi tidak bisa dapat dipercaya dalam hal pekerjaannya, nggak punya skill. Modal jujur tok orang duwe skill, ya padha ae. Susah. Areke si api, areke si rajin ibadahnya, tapi ra iso apa-apa. Lakukan apa? Penerima tamu ya wis. Ya wis ya. Ganteng, rajin ibadah, ya. Rajin berdoa, tapi gak iso apa-apa. Ya wis dadi penerima tamu doe, pajak nang arep itu. Saudara, maukah pekerjaan yang seperti itu? Harusnya engkau bisa melakukan lebih daripada asal. Engkau bisa punya keahlian, upgrade your capacity. Kapasitasmu diperbesar. Jadi kau carilah orang-orang yang cakap dan takut akan Tuhan. Jadi sudah cakap, takut akan Tuhan, cakap pula, pinter pula, woi enak, ganteng meneh, ayu meneh, woi
Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap tidak gampang disuap, gampang tergiur dengan uang, duit. Yang benci kepada pengejaran suap tidak mudah tergiur dengan apa yang ada di depan matanya. Jika kau dapat dipercaya, kau dapat menerima tanggung jawab yang lebih besar. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jika engkau tidak bisa memimpin 10 orang, memimpin 1 orang dirimu sendiri. Nah itu kalau jomblo. Tapi kalau mau punya yang dipimpin, ya menikahlah supaya ada yang dipimpin. Jadi engkau sedang memimpin pasanganmu. Sendiri 1 orang bisa, engkau bisa berdua menikah bisa. Kalau engkau sudah menikah bisa memimpin, engkau bisa punya anak. Wah, mimpin wong loro gak iso dia anak. Banyak anak, banyak rezeki. Sekarang banyak anak, tambah soro kerjaan. Ditempatkan menjadi pemimpin 1000 orang, ditempatkan menjadi pemimpin 100 orang, ditempatkan menjadi pemimpin 50 orang, dan ditempatkan menjadi pemimpin 10 orang. Ada kapasitas dalam kepemimpinan. Engkau sanggup memimpin 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang, atau berapa orang. Jadi sampai di situ kapasitas yang bisa diberikan kepada saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Karena orang-orang yang dapat dipercaya adalah orang-orang yang siap diberkati oleh Tuhan. Amsal 28 ayat 20, orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur itu, orang yang salah itu, orang yang setia itu, orang yang cakap itu adalah orang yang mendapat banyak berkat, yang siap diberkati oleh Tuhan. Amin. Wah, kalau sudah begini, ya, aku orangnya siap diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Siap diberkati Tuhan. Berarti engkau harus punya kecakapan. Orang yang diberkati Tuhan itu punya keahlian loh. Gak mungkin orang yang gak ahli apa-apa dapat berkat yang besar. Kalau mau berkat yang kecil ya penerima tamu itu ya. Tapi jangan meremehkan penerima tamu loh. Ya. Kalau kau meremehkan penerima tamu, wah pintu ditutup bagimu. Tidak ada yang bisa membuka kalau bukan dia. Ya. Nah, saudara, hanya meluruskan aja. Status seorang penerima tamu itu terhormat. Tapi jika engkau hanya sanggup sampai di situ, ya jelas berkatnya beda yang punya keahlian lebih. Tetapi orang yang ingin cepat kaya, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi orang yang tidak dapat dipercaya itu hanya mengejar uang saja. Tidak akan luput dari hukuman, tidak akan luput dari kegagalan dikatakan, tidak akan luput dari siksa menyiksa diri. Jadi orang yang ingin cepat kaya itu menyiksa awake dewek. Dalam bahasa Jawanya begitu. Nyiksa awake dewek. Karena apa? Dia tergiur tapi tidak punya kapasitas. Kegagalan demi kegagalan akan diraihnya. Wah, mending pencapaian demi pencapaian akan diraihnya, tapi di sini kegagalan demi kegagalan akan diraihnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, cara dan tindakan paling kelihatan dalam Lukas 16:10, orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal kecil bisa dipercaya juga dalam hal-hal besar. Tapi orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal-hal kecil tidak bisa dipercaya juga dalam hal-hal besar. Jadilah orang yang dapat dipercaya, saudaraku. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang siap diberkati oleh Tuhan. Orang yang bisa dipercaya adalah orang yang cakap. Orang yang dapat dipercaya, dia akan mendapat support dari banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati hidup saudara.
Jika engkau hari ini belum bisa jadi pemimpin, minimal engkau bisa diajak bekerja sama, bersama memikul tanggung jawab. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Ayat 23, jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa itu akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya masing-masing. Ada kepuasan, ada sukacita. Kiranya Tuhan menguatkan saudara untuk menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Semoga Tuhan memberkati dan memelihara hidup saudara. Semoga Tuhan baik hati dan murah hati kepadamu. Semoga Tuhan mengasihi kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, saya mau berdoa untuk saudara hari ini. Jika engkau mendengar baik-baik kebenaran firman Tuhan hari ini, seperti halnya Musa dan mertuanya, mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan mereka sama-sama berjalan menuju tujuan yang sudah ditetapkan, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umat Tuhan dan kepentingan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, jika engkau setia melakukan kebenaran firman Tuhan, berkat-berkat ini akan diperintahkan mendatangi hidupmu. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati seisi rumahmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru itu diperintahkan mendatangi keluargamu dan hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati warungmu, diberkati apa yang kau kerjakan hari kemarin, hari dan hari besok. Dalam berkat nama Yesus, engkau dibuat Tuhan berhasil menikmati keberuntungan dari hari ke hari. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa engkau hari ini dibuat kuat dan sehat. Dalam berkat nama Yesus, jika engkau percaya, engkau mengalami mukjizat Tuhan dari hari ke hari. Yang percaya katakan amin, amin, haleluya.